Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah Anda dari mana, sedang di mana, mau kemana. Manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. Allah telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, yaitu air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang disusun oleh Syekh Zainul Abidin menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 4 malaikat untuk mengambil tanah dari bumi. Malaikat Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi mengambil tanah. Dia tidak berhasil mengambil tanah itu, karena bumi menangis, "Jangan pisahkan saya dengan teman saya." Maka Jibril tidak berhasil. "Ya Allah, aku tidak sanggup mengambil tanah itu ya Allah," karena mereka keberatan. Lalu diperintahkan malaikat Mikail turun ke bumi untuk mengambil tanah, juga tidak berhasil. Malaikat Israfil juga tidak berhasil. Terakhir malaikat Israel diperintahkan Allah mengambil tanah ke bumi. Maka di saat malaikat Israel mengambil tanah ke bumi, begitu diambilnya tanah itu, maka tanah menangis. Tapi malaikat Israel berkata, "Perintah Allah, tidak bisa saya tinggalkan karena tangisan kalian itu." Maka diambilnya tanah yang berwarna putih, warna hitam, warna kuning, warna biru. Dibawalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Begitulah sebabnya warna-warna tanah berbeda-beda, maka kulit manusia berbeda-beda. Akhirnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di surga. Lalu akhirnya diciptakan oleh Allah istrinya Hawa dari tulang rusuk, min dila'in. Ketika Nabi Adam menghendaki adanya pasangan hidupnya, maka malaikat Jibril diperintahkan untuk mencabut tulang rusuknya sebelah kiri, itulah Siti Hawa. Akhirnya mereka dinikahkan, disaksikan oleh para malaikat. Akhirnya mereka menjadi suami istri tinggal di surga. Maka Allah merintahkan, memberikan suatu kesempatan untuk menikmati surga. Tetapi ada suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati satu pohon. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tetapi begitulah adanya kenikmatan di surga, lalu dia tergelincir
Mereka tergelincir dengan godaan dari iblis, akhirnya diturunkan ke bumi. Menurut tafsir Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani dijelaskan Nabi Adam disinggahkan, diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Itulah sejarah anak manusia, sehingga mereka sudah tidak bisa berjumpa lagi, menangis dan menangis. Akhirnya mereka senantiasa berdoa, "Ya Allah, jumpakan saya dengan suami saya," kata Siti Hawa. "Ya Allah, jumpakan saya, temukan saya dengan istri saya," kata Nabi Adam AS. Selama 300 tahun, menurut tafsir dijelaskan oleh Ibnu Katsir, selama 300 tahun mereka berpisah. Siang dan malam mereka ketakutan. Akhirnya dengan doa itu Allah pertemukan mereka di Arafah. Ada namanya bukit, ya, Jabal Rahmah. Disitulah mereka bertemu kembali. Mereka berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Akhirnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di muka bumi ini. Itulah menyebabkan kita menjadi keturunan mereka sampai hari ini. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di Arafah, di Jabal Rahmah, situlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita sebagai manusia. Itu perjalanan hidup manusia, Adam dan Hawa, kemudian terjadi keturunannya itu kembar-kembar. Setiap lahir kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Akhirnya sampai kepada zaman kita hari ini. Kita sedang di mana? Ternyata kita berada di terminal dunia, tempat persinggahan kita. Inilah tempat singgahnya kita. Seperti kata Rasulullah, hidup di dunia ini bagaikan musafir yang pada waktu berjalan dia itu sampai siang hari, terik panas. Lalu dia mencari tempat untuk berteduh, pohon kayu yang rindang, dia dapat berteduh. Dalam perjalanan itu dia menuju pohon kayu yang besar itu, yang rindang itu, maka dia istirahat. Untuk melepaskan lelah, untuk istirahat sejenak. Selanjutnya dia tahu bahwa tujuannya bukan tempat singgah itu. Itulah dunia. Sementara hidup kita, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Usia umatku maksimal beramal adalah di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia ini adalah tempat singgah kita sementara, dan kita harus tahu dunia ini harus dimanfaatkan dengan maksimal, jangan minimal. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat sawah ladangnya untuk akhirat kita. Kalau dunia ini kita gunakan dengan maksimal, beramal, menabur-nabur kebaikan sebelum kita pamitan dari muka bumi ini dengan maksimal sesuai dengan rambu-rambu dari Allah dan Rasulnya, berarti dunia ini, terminal dunia ini mampu mengantarkan kita untuk ketujuan sesungguhnya. Ila aina, Anda mau kemana? Itu pertanyaan yang ketiga. Kita
akan menuju akhirat. Akhirat itu dimulai dari alam barzakh, alam kubur. Insya Allah, kalau di dunia ini kita mampu menyiapkan bekal yang begitu panjang, yang dimulai dari alam barzakh, dari alam kubur itu, kita sudah menikmati nikmatnya kubur. Naimul qabri, nikmatnya kubur, nikmatnya di alam barzakh. Karena amal ibadahnya sudah sesuai dengan kehendak Allah, ketentuan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kuburannya itu diluaskan, kuburannya itu dilapangkan oleh Allah, kuburannya itu diterangi oleh cahaya iman dan amal solehnya. Mudah-mudahan selamat sampai hari kiamat. Begitu juga setelah dunia ini nanti tidak ada lagi, diganti dengan alam akhirat, maka manusia akan menikmati amalnya. Kalau amalnya itu baik, dan kalau amalnya banyak yang tidak bagus, maka dia akan menderita. Kalau dalam kuburnya dia itu tidak menikmati alam kuburnya, tetapi dia merasakan penderitaan demi penderitaan, maka manusia pasti akan menderita. Wajah-wajah orang yang dibangkitkan nanti ketika kita akan pulang ke kampung akhirat kita, wajah-wajah orang yang berudu itu bersinar. Orang muhajjilin min azharil wudu, memancar cahaya-cahaya, sinar-sinar yang terang dari wajah-wajah orang yang beriman dan bertakwa. Itulah tanda-tanda mereka akan bahagia. Tetapi kalau wajahnya itu muram, hitam, kelam, itu tanda-tanda mereka itu akan merasakan penderitaan demi penderitaan. Semoga kita dapat memahami bahwa kita itu berasal dari tanah. Kita tidak punya apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tahu kita sedang di mana, kita sedang berjuang karena dunia ini adalah perjuangan kita yang harus kita perjuangkan dengan sesungguhnya, dengan beramal maksimal, menabur kebaikan sebelum kita dimasukkan dalam kubur kita masing-masing. Dan kita harus tahu kita mau kemana. Kita akan menuju akhirat. Situlah kampung halaman yang terindah bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memahami bahwa arti hidup ini adalah imanun, aqidatun, wa jihadun. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dan memiliki perjuangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Semoga kita mampu menggunakan waktu di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.